Menangis karena Allah. Menangis mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi para wanita, tangis adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan laki-laki. Saat ada pertengkaran kita menangis. Saat dengar lagu sedih kita nangis. Saat lihat film atau sinetron sedih kita juga nangis. Air mata yang mengalir adalah ungkapan rasa tentang sebuah kesedihan dan juga rasa empati. Atau mungkin juga rasa tak menerima satu keputusan. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun, pernahkah kita ingat sudah berapa lama mata ini tidak pernah lezat menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa lamakah sejadah kita mampu menjadi saksi air mata kita? Sudah berapa lamakah mukena kita menetesi air mata penyesalan, air mata taubat, air mata istighfar? Lupakah kita ungkapan kasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang selalu berjaga pada api sabilillah. Kapankah menangis karena Allah? Menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah. Tangis adalah rahmat darinya. Tangisan karena takut kepada Allah adalah ibadah dan kerendahan hati. Pengakuan terhadap segala dosa dan kesalahan merupakan pendekatan teragung kepadanya. Marilah kita lihat diri kita sendiri. Apakah mata kita termasuk mata yang kelak tidak akan disentuh oleh api neraka? Ataukah air mata yang kita keluarkan malah hanya akan tersia-sia, terbuang tiada arti, malah hanya membawa kita kepada kelalaian kepadanya? Kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita tidak bisa menangis sesuai keinginan kita. Tetapi tangisan ini timbul karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar hatinya karena nama Allah disebut dan berguncang jiwanya ketika mengingat maksiat dan dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan, dan tangisan hadirnya jiwa. Takut kepada Allah bisa membersihkan hati dan memadamkan syahwat, menjadikan kita hamba yang zuhud terhadap dunia dengan segala kefanaannya. Lidah yang takut kepada Allah akan terbiasa menyebut asmanya dan akan terhindar dari ghibah, hinaan, cacian, sumpah serapah. Takut dan tangis adalah pasangan yang tak bisa berpisah, yaitu takutnya seorang hamba kepada Tuhannya, bukan takut kepada dunia dan sesama manusia. Dan rasa takut kita kepada Allah pun dibayar oleh Allah. Rasa takut tersebut tidak akan tersia begitu saja. Takut kepada manusia, kita akan terinjak-injak oleh manusia tersebut. Takut kepada dunia, kita diperbudak oleh dunia. Takut kepada Allah, kita diberi penghargaan. Maka nikmat Tuhan, kamu manakah yang kamu dustakan? Karena rasa takut saja Allah beri kita hadiah surga. Takut kepada Allah akan menyebabkan seorang muslim mengerjakan seluruh ibadah, dan rasa takut itulah salah satu penyebab diterimanya ibadah itu sendiri. Dan tangisan dalam doa adalah tangisan karena takut kepada Allah, dan ini juga adalah salah satu penyebab doa terkabulkan. Tangisan karena takut kepada memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang tidak akan mencapai kedudukan ini kecuali hamba-hambanya yang soleh. Bagaimana kita bisa bangga menisbatkan diri sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah? Air mata mengalir seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dengan entengnya kaki kita melangkah tanpa beban. Dengan entengnya tangan ini mengiringi langkah kaki dengan senyum di bibir. Muka yang sumringah, bahkan dengan kesombongan menapaki kehidupan. Saat kita terlena oleh duniawi, kadang bahkan kita lupa bahwa kita hidup ini akan berakhir di liang lahat. Tubuh yang sempurna ini akan hancur dimakan ulat dan cacing tanah. Tangis seorang mukmin itu adalah tangis berujung bahagia, karena dengan tangisan tersebut akan menghindarkan kita dari api neraka. Siapa yang tidak bahagia terhindar dari neraka? Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai dia bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Dan hadis lain Rasulullah berkata, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari ini, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan seorang yang mengingat Allah dikala sendirian, sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Karena itulah tangis takut karena Allah akan berujung kebahagiaan. Tangis di sini juga bukan menangis karena terharu melihat atau mendengar kejadian menyedihkan atau terharu bahagia. Bukan ini yang dimaksud menangis karena Allah, karena orang kafir dan munafik juga menangis, atau karena mampu bawanya gampang menangis.
Menangis seperti ini adalah fitrah manusia, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bukan juga menangis rame-rame sebagaimana acara muhasabah bersama, berkumpul bersama, berzikir, kemudian menangis beramai-ramai. Karena bisa jadi tangisannya karena suasana dan menangis yang menular, apalagi acaranya diiringi dengan lagu dan musik seperti ini. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, ketika membaca perjuangan para sahabat dan Nabi membela Islam, kita sulit menangis dan tersentuh. Akan tetapi ketika menonton film dan ketika menonton cerita fiktif, kita menangis terseduh-seduh. Di manakah keimanan kita? Padahal kita tahu mereka hanyalah menangis yang berdusta dan pura-pura. Ini yang disebut oleh ulama sebagai al-buka' al-kadhib, tangisan palsu. Jika diri kita masih sulit menangis karena Allah, maka tangisilah diri kita, tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan, serta tangisilah mayat kita yang kita sedang berjalan merajalela di muka bumi, karena ini hakikat